Welcome back to my channel belajar bisnis digital. Halo teman-teman dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum teman-teman trading forex dengan menggunakan uang yang sesungguhnya, apalagi menggunakan uang dalam jumlah besar, jadi teman-teman kan harus tahu siapa sih yang menggerakkan harga atau yang menjadi pelaku utama trading forex itu sendiri. Jadi di video kali ini saya coba sharingkan ya siapa saja yang menjadi pelaku utama daripada trading forex itu sendiri. Jadi pelaku trading forex itu secara global atau secara garis besar terbagi menjadi 6 ya. Yang pertama itu adalah pemerintah suatu negara, yang kedua itu adalah perbankan ya. Perbankan yang dimaksudkan di sini ada bank sentral dan ada juga bank komersial. Nah, yang ketiga adalah perusahaan. Nah, perusahaan ini nanti identik dengan institusi keuangan atau multinational company yang skala transaksinya adalah skala global. Yang keempat itu adalah broker, jadi perusahaan yang menampung retail trader seperti kita ya. Terus yang keenam ataupun yang terakhir nanti ada spekulan. Sekarang kita coba bedah satu persatu kenapa ya keenam kelompok ini bisa menggerakkan harga mata uang tertentu. Oke teman-teman, pemerintah dalam hal ini biasanya transaksinya melalui bank sentral adalah pelaku utama daripada trading forex itu sendiri. Jadi pelaku yang skalanya itu bukan lagi ratusan miliar tapi triliunan rupiah. Nah, kenapa pemerintah menjadi pelaku utama? Karena pemerintah itu memerlukan mata uang asing. Ya, untuk apa? Oke, ada tiga ya yang menjadi dominan. Pertama itu adalah untuk belanja negara. Jadi belanja negara saya contohkan ketika Indonesia membeli kapal perang ya atau pesawat tempur. Itu kan tidak bisa menggunakan mata uang rupiah. Jadi mau tak mau menggunakan mata uang US dollar ataupun mata uang euro. Nah, yang kedua untuk impor barang ya dari luar negeri. Jadi pada saat pemerintah ataupun swasta mengimpor barang, itu kan harus menukarkan dengan mata uang negara bersangkutan. Jadi kalau kita impornya dari Jepang, yang kita butuhkan adalah Japan Yen. Terus yang ketiga ya untuk membayar hutang. Jadi kalau kita hutangnya dengan Amerika, tidak bisa bayarnya dengan rupiah. Jadi mau tak mau kan harus bayarnya dengan US dollar. Nah, jadi inilah alasan kenapa pemerintah dalam hal ini diwakili bank sentral menjadi pelaku utama daripada trading forex itu sendiri karena skala transaksinya itu bisa ratusan bahkan ribuan triliun. Oke, ini pelaku yang pertama. Nah, pelaku yang kedua ini ada bank dan institusi keuangan. Nah, kalau yang bank yang dimaksudkan pertama ini kan adalah bank sentral. Nah, kalau yang kedua ini adalah bank komersial ya dan institusi keuangan. Institusi keuangan yang saya maksudkan di sini itu lebih ke fund ya. Misalnya teman-teman mendengar istilah hedge fund, pension fund, kalau di Indonesia itu ada lagi insurance fund. Nah, mereka ketika melakukan transaksi atau berinvestasi itu bisa ratusan triliun. Nah, ketika mereka bertransaksi itu menggunakan perbankan. Jadi ada nggak institusi keuangan yang transaksinya cash? Tidak ada. Tetap harus menggunakan bank. Bank-bank besar yang digunakan oleh institusi keuangan atau multinational company biasanya inilah yang nanti akan menggerakkan harga. Jadi ini saya contohkan beberapa bank besar yang ketika mereka bertransaksi skala global harga mata uang tertentu itu bergerak. Yang pertama itu adalah Credit Suisse ya, ini bank komersial di Swiss. Nah, yang kedua adalah Citigroup, ini adalah bank dari New York yang pusatnya. Yang ketiga adalah Deutsche Bank ya, Deutsche Bank ini dari Jerman, Nomura ini dari Jepang, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America dengan Merrill Lynch ini dari Amerika, ABN AMRO ini dari Belanda, dan UOB ya, UOB ini dari Singapura. Nah, ini adalah bank-bank besar atau yang biasa juga kita sebut dengan big guys ya. Sekaligus mereka ini menjadi liquidity provider untuk
para trader forex besar di dunia. Nah, pelaku trading forex yang ketiga ini adalah perusahaan. Nah, perusahaan besar termasuk pelaku pasar forex yang tidak bisa diremehkan. Ya, kenapa? Karena multinational company ya sekali bertransaksi itu uh, tidak 1-2 triliun ya, mereka bertransaksi bisa puluhan bahkan ratusan triliun, baik untuk membeli suku cadang maupun untuk pembayaran antar perusahaan. Saya contohkan begini ya, misalnya ada perusahaan di Indonesia membeli alat berat di Jepang. Nah, ketika mereka membeli alat berat ke Jepang sana, itu kan tidak mungkin hanya 1-2 unit. Otomatis transaksi mereka itu bisa ribuan unit. Nah, sekali mereka bertransaksi itu bisa menggerakkan Japan Yen. Nah, pelaku pasar yang kelima inilah yang dinamakan dengan broker. Jadi broker forex ini merupakan pelaku pasar dengan posisi strategis. Kenapa? Karena broker ini ya yang meneruskan ya semua transaksi para retail trader. Jadi kayak kita ini namanya retail trader. Nah, retail trader kan ketika mereka bertransaksi itu mereka membutuhkan leverage. Nah, yang memberikan leverage ini siapa? Broker. Nah, broker inilah nanti yang akan meneruskan ke LP atau liquidity provider. Jadi setiap permintaan trader itu bisa diakomodasi oleh pasar forex yang lebih besar. Kenapa? Karena mediasi daripada broker itu sendiri. Yang kelima itu adalah retail trader. Nah, retail trader ini termasuk saya dan Anda ya. Jadi retail trader atau trader forex retail ini jumlahnya kalau diakumulasi di seluruh dunia itu mencakup 5% ya transaksi forex di dunia. 5%. Nah, yang saya dapatkan info terakhir ya, transaksi forex per hari itu 5 sampai 6 triliun US dollar. Nah, 5% diantaranya itu berasal dari retail trader. Terakhir, ya ini spekulan. Jadi spekulan ini adalah pelaku pasar yang berusaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan cara hit and run. Maksudnya mereka entry masuk ke pasar cepat, dia keluar ke pasarnya cepat. Yang ditakuti oleh para pelaku pasar itu bukan individunya, tapi followernya. Jadi salah satu spekulan yang paling terkenal di dunia itu adalah George Soros. Jadi ketika George Soros memutuskan bertransaksi mata uang tertentu, yaitu bisa puluhan bahkan ratusan ribu orang yang mengikuti dengan nominal yang sangat besar. Jadi, oke teman-teman, tujuan utama saya sharing tentang pelaku utama trading forex itu terutama ya, ini terutama buat teman-teman yang masih baru, gunakanlah stop loss. Karena apa? Karena kita tidak bisa memprediksi sepenuhnya kemana arah pergerakan harga. Ada kalanya fundamentalnya bagus ya, tapi ketika spekulannya masuk, harga bisa saja berbalik arah. Jadi baik sudut pandang analisa fundamental maupun teknikal itu sifatnya probability. Tidak ada yang certainty atau pasti 100%. Oke, saya kira itu saja sharing singkat saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.